Nah, begitu ya. Sambil oh ke arah sini ya kan. Nah, coba. Sekarang saya ganjel dia di sini. Kemudian dia harusnya bergerak ke arah sini. Gerak. Nah, ganjel kan? Kalau di dalam Tai Chi-nya kita, kalau dia bisa diganjel dia udah salah itu. Karena artinya yo cengkot dari yang ada tenaga yang sedang menggempur ke arah situ. Kalau saya diganjel, ganjel aja sini. Saya mau bergerak ke situ nih, ganjel ya. Ya kan? Kalau saya bergeraknya begini pasti salah. Kalau saya bergeraknya begini ya pasti benar. Ya kan? Nah, ada alasannya kenapa? Ada alasannya kenapa? Karena kalau seandainya kita, misalnya anggaplah saya mau muter pun ya, saya mau muter sekali lagi deh, sorry. Saya mau muter pun selama ininya nggak duduk nggak bisa. Ya. Selama ininya nggak duduk, nggak bisa, dia bisa ganjel aja, full ganjel. Ya. Nah, selama saya ininya nggak duduk nggak bisa, pasti ada tenaga yang berbalik ke arah saya. Tapi kalau ganjel, full ganjel, ini saya kosong, gampang. Nah, jadi tadi ketika Lao Tzu Jimmy bilang dikendorin, hanya kendorin, itu bukan cuma di dalam pikiran kita mau kendorin, tapi sementara di sini tidak terjadi. Karena realitanya ketika kita mau ngendorin ini semua ikut kendor. Makanya saya kalau seandainya mau ngelihat orang betul nggak dia bisa ngendorin bagian yang dia harus kendorin, biasanya saya ngetesnya dengan cara suruh orang itu mampu aja, pasang mampu misalnya ya, boleh pinjam satu orang siapa aja, boleh sini dua-duanya aja, nah ya, coba pasang mampu, udah, mampu, besi, masu, ya, nah, oke, begitu misalnya ya, saya ngetesnya cuma ngerasain ini aja, nah, berani turun lebih rendah, nggak? Berani ambil kuda-kuda lebih tinggi, lebar, nggak? Nah, oke, saya ngetesnya di sini, karena, ya kan, coba pegang paha saya, dua-duanya, pegang, paha saya tegang apa enggak? Goyangin aja otot. Lemes? Tanya, ya lemes gak? Nah, kebanyakan orang kan begini, ya kan? Nah, sekarang paha saya lemes gak? Lemes kan? Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Ya kan? Itu nggak ada cara. Nah, kebanyakan orang kan berpikir, oh ada tekniknya apa segala, itu nggak ada teknik, yang ada itu waktu. Kungfu 就是时间, ya kan? Nah, jadi kalau seandainya, misalnya bapaknya dorong saya di sini, saya maaf ya, dirasain ke paha saya. Kalau kebanyakan kan orang kan dorong, kan kebanyakan orang kan, ya kan? Nah, bisa nggak ketika tenaganya datang itu saya dorong aja, bisa nggak ininya jadi hilang nggak? Hilang ya kan? Tahu nggak tenaga? Udah nggak nyampe ke situ lagi kan? Nah, orang kan berpikir itu teknik. Nggak sampai ke sini. Oke, dites. Coba. Dirasa ini ya. Ketika dorong saya, kalau seandainya tenaga saya seperti ini pahanya sekarang, dorong aja, nggak apa-apa. Tambah aja tenaga, nggak apa-apa, gede aja tenaganya. Begitu, berasa kedorong sesuatu ya. Nah, sekarang saya kendorin ya. 1, 2, 3. Dorong. Tambah tenaga. Masuk kan dia ke bawah sini, masuk kan ke bawah sini, enggak ya? Ya, aja ya. Terima kasih ya. Nah, kan tenaganya nggak masuk ke bawah, ya kan? Pertanyaannya, ada tekniknya nggak? Nggak ada tekniknya. Kalau kita sudah latihan sampai badan kita udah betul-betul habis capek, ya kan? Maka ada satu hal yang akan terjadi di kita, sama dengan orang puasa. Kalau puasa yang betulan puasa, itu nggak makan sama sekali, bukan
nanti malam makan, tapi misalnya 3 hari nggak makan atau 7 hari nggak makan, cuma minum, ya, akan terjadi satu proses yang biasanya nggak terjadi di badan kita, dimana badan kita itu membutuhkan survival kan, ya kan, namanya autofagi. Apa yang terjadi dengan autofagi? Ya kan, semua sel-sel kita yang rusak, yang bermasalah apa segala didaur ulang, diuraikan kembali, didaur ulang sehingga dia itu nggak jadi penyakit di badan kita. Itu sebabnya puasa itu bagus, ya, bagi yang ngerti. Nah, kalau bagi yang nggak ngerti, dipikir cuma nahan lapar, nahan haus doang, ya kan, padahal sangat-sangat bagus buat kita. Nah, oke, gimana caranya? Kan seperti saya bilang tadi, nggak ada teknik, dilatih dalam waktu yang lama. Nah, kadang-kadang kita itu kan mau ilmunya, kita pikir itu teknik, padahal sebenarnya bukan. Sebenarnya itu adalah reedukasi badan kita. Badan kita diedukasi kembali. Nah, kedua, reedukasi mental. Kalau musiknya tadi itu saya lebih suka musik yang pertama. Musik yang pertama itu lebih settle ya. Musik yang kedua itu musik dengernya. Ya kan? Nah, karena musiknya tepat itu kan moodnya tepat gitu kan. Nah, itu ada kaitan dengan pikiran kan. Tapi kemudian apabila kalau seandainya kita sudah mengerti bagian pikiran yang benar itu seperti apa, kita masih perlu musik nggak? Enggak. Ya kan? Nah, bahkan musik itu cuma menjadi background noise yang nggak ada artinya. Tapi bagi orang-orang yang baru ikut belajar apa segala, itu adalah hal yang sangat bagus. Ya kan? Makanya saya membedakan dua musik tadi aja, saya udah, aduh kok ngapain dengerin musik kedua, makanya saya minggir ketika denger musik kedua. Ya kan, males dengernya. Tapi itu yang buat tadi gitu ya, langsung Jimmy. Harusnya diajukan tuh musik yang pertama tuh bagus. Nah, kemudian kalau seandainya kayak mabuk, kenapa bisa kendor? Karena yang dilakukan kebanyakan orang itu namanya tunma, ya kan? Jadi jongkok, ya, jongkok, squatting, ya kan? Sementara kalau secara tradisional, kalau kita bilangnya itu ada 2, ya, ada 3, sorry. Yang pertama disebutnya qima shi, ya kan? Seperti orang naik kuda. Qima itu naik kuda. Kedua itu zuo shi, ya, seperti orang duduk di atas kuda. Dan ketiga disebutnya cama, ya, seperti kuda-kudanya itu nancep ke tanah. Nancep begini loh ya. Selama ada tenaga yang masuk ke sini, berarti kuda-kudanya tidak nancep. Ya wajar lah, fisika ya. Apabila ada tenaga yang hendak ke bawah, tapi kemudian bercabang ke kiri dan ke kanan, berarti tidak semua tenaganya turun ke bawah dong, betul dah? Nah, kalau boleh tambahan 1 tadi ya kan, ketika melakukan jurusnya, coba huyinnya dikendorin. Huyin tahu ya di mana ya? Huyin antara anus, ya kan, dan testis, ya kan, perineum, ya. Nah, dikendorkan seperti apa? Seperti kalau kita mau ke toilet, laki-laki kalau mau ke toilet, kalau perineumnya naik gitu nggak bisa kencing, kita harus kendorin, dia baru keluar. Nah, kendorin seperti itu. Ya, ketika kita kendorin situ, perut kita nggak naik, ya jadi longgar, ya kan? Nah, otomatis qi-nya itu gampang untuk bergerak. Dalam bahasa Mandarinnya itu fu nei song jing qi teng ran, ya kan? Perutnya itu, perut dalamnya itu harus benar-benar lemes sempurna. Apa? Sung sempurna. Sung yang sempurna itu dia bukan jadi lemes ya. Jadi sung dia ketika dia begini, ada yang turun dan dia mekar keluar. Ya. Nah, jadi itu coba dilakukan. Nanti akan merasakan kalau ini dijaga di bawah, nanti tangannya susah naik. Tangannya susah naik. Ada sebabnya. Karena shi-nya sekarang yang sudah kebentuk di bawah ini, kita mau naikin tangan, itu akan terjadi aksi tarik menarik. Ini ditarik sama ini, sementara ini mau ke sini,
Ini mau ke sini. Nah, ini harus dilatih sampai akhirnya nyambung dia. Nyambung. Jadi ketika ini bawa, dia naik sampai ke sini. Nah, makanya kenapa dulu kalau seandainya kita latihan qisi itu, saya pengalaman pribadi sama sufu saya itu latihan qisi itu setengah tahun, cuman qisi itu aja, sampai akhirnya masuk ke dalam yang kita sebutnya qingting dian shui, ya, seperti capung, ya, nempel ke air bentar kita, ya, bahasa Mandarin qingting dian shui, nah, sampai begini. Boleh dites siapa yang mau pegang perut saya. Tapi nanti diceritakan ya apa rasanya ya. Pegang sini, pegangnya. Terserah. Tekan aja, biar tahu. Tes. Ya, ada sesuatu yang terjadi di sini, apapun lah itu, ya kan? Karena Pak siapa namanya? Pak Herman berpersepsi kalau itu bola, ya. Terima kasih Pak Herman ya. Berpersepsi kalau itu bola, ya kan? Whatever, ya. Nah pada dasarnya yang terjadi itu seperti kita nyalain mesin mobil kalau zaman dulu. Starter mobil yang dulu itu ya kayak begitu ya kan. Nah jadi kayak starter dia. Nah ininya itu harus dilatih sampai bisa starter. Saya perlu waktu 6 bulan. Itu latihannya kira-kira 7 jam satu hari. Ya karena apa? Karena untuk bisa begini itu perlu sesuatu yang namanya qi, dan dia harus masuk ke dalam tantien dulu. Kalau qi-nya tidak masuk ke dalam tantien, itu tidak bakalan pernah terjadi. Ini itu kayak setrum ditempel begitu, kayak keluar sparknya begitu. Nah, jadi kalau seandainya kita belajar tai chi, seberapa jauh kita pengen belajar, seberapa dalam kita pengen menggali ilmu, itu tergantung sama kita, tapi juga tergantung sama gurunya. Nah, apakah gurunya punya ilmu itu, ya kan? Dan apakah kita siap untuk menerimanya? Nah, karena kalau seandainya saya ini omongan saya ini ya, untuk saat ini, ya, karena saya tahu Wushi di Indonesia bukan cuma Lao Shijimi aja, ya, tadinya juga ada satu orang lagi, tapi secara kualitas Lao Shijimi itu memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada yang saya tahu, ya. Jadi saya endorse Wijen, ya kan. Nah mudah-mudahan ini Wushi bisa mengakar di Indonesia dengan baik, ya kan. Apalagi dari Peipai punya dari utara, ya kan. Karena setidak-tidaknya, ya, memang ketika Wang Mao Cai belajar, ya kan, dengan Wu Jianquan belajar, itu dua-duanya memiliki cara yang sangat berbeda, dan itu tidak heran, ya, karena Chen You itu adalah pengawal ring 1 dari salah satu pangeran zaman dinasti Qing, ya. Nah, jadi beliau itu harus menguasai ilmu praktis, dan kebetulan beliau itu ilmunya adalah wrestling bulat, ya. Nah, ya, dan kemudian nanti turun di keluarga mereka itu bareng dengan ilmu bulatnya. Itu sebabnya banyak banget di Wushi yang di selatan dari Wu Jianquan, ya kan, sampai ke Wu Dakui, karena Wu Gongyi anaknya Wu Jianquan sendiri itu tidak betul-betul dapat ilmu bapaknya, ya. Itu kalau yang tahu sejarah pasti tahu, ya kan. Nah,
Yang dapat ilmu yang dapat ilmu Ujian-Chen itu cucunya justru Utakui. Ya. Nah, Utakui ini ya kan, kemudian sempat ngajar di Singapura. Ya. Bahkan ada satu orang di Singapura yang jadi murid disciple ya. Jadi murid dalamnya Utakui ya. Nah, marganya Chuang marganya ya. King Chuang ya, Chong Sun Li ya namanya ya. Sayangnya udah meninggal, orang Hainan ya, orang Hainan. Kebetulan kalau di Singapura sangat terkenal dia sebagai ahli feng shui. Nah, itu ilmunya bantingan semua ya, bantingan, jepitan kaki ya kan, apa segala itu pada dasarnya ilmunya bantingan semua. Sementara Tai Chi itu yang paling menarik itu bukan hasil bantingannya itu, tapi cara dia membanting. Karena cara dia membanting itu sama dengan cara dia melempar orang, sama, ya kan? Apa yang dimaksud dengan sama itu, ya kan? Karena kalau seandainya saya boleh pinjam satu orang lagi, nggak dibanting beneran. Saya sebagai contoh aja.